Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesra Jani dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini kita akan membahas tentang teori kebutuhan. Pengertiannya, menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat yang tersusun dari berbagai aspek kebutuhan. Susunan kebutuhan tersebut mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setiap kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan susunannya. Dengan kata lain, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan tertingginya apabila belum memenuhi kebutuhan lainnya. Susunan aspek kebutuhan manusia menurut Maslow yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan akulturasi diri. Susunan aspek kebutuhan menurut Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang paling dasar yang berupa kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan istirahat, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Jika kebutuhan fisiologi tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan bergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Yang dimaksud oleh Maslow adalah dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Maksudnya suatu kebutuhan yang mendorong untuk mengadakan hubungan alektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama yang jenis maupun dengan yang berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini meliputi dua kategori, yaitu harga diri meliputi kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, dan kebebasan. Penghargaan dari orang yang meliputi pengakuan, perhatian, respek, dan kedudukan. Yang kelima ada kebutuhan akulturasi. Maksudnya kebutuhan manusia yang paling tinggi dan teori Abraham Maslow. Kebutuhan akan muncul apabila kebutuhan yang ada di bawah telah terpuaskan dengan baik. Baiklah, pada video ini kita akan membahas satu novel yang berjudul Tentang Kamu karya Terelie. Analisis novel. 1. Pemenuhan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan makan dan minum. Terdapat pada kutipan 5 menit berlalu, Sri sudah cengketan menanak nasi, menyalakan tungku perapian, menuangkan air dan beras dalam kuali besi. Karung beras yang nyaris kosong, entahlah mungkin ibu tirinya tidak peduli di rumah masih ada beras atau tidak. Ada ikat sayuran dan bahan-bahan makanan beberapa hari lalu. Sudah tidak segar tapi masih bisa dimasak, dia bisa menyiapkan sup. Kutipan tersebut menunjukkan usaha tokoh Sri memenuhi kebutuhan makanan walau hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Yang kedua ada kebutuhan pakaian. Terdapat pada kutipan zaman sudah mandi dan berganti baju. Dia mengenakan baju casual, sepatu kets, dan membawa kamera DSLR. Penampilannya sekarang mirip wartawan agar lebih mudah bergaul dengan penduduk lokal. Sebuah mobil jeep telah menunggu di parkiran bandara beserta sopirnya. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh zaman ketika berada di Pulau Bungin beberapa hari untuk mencari informasi tentang Sri Ningsih. Ia membutuhkan pakaian mirip sebagai seorang wartawan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga itu ada kebutuhan istirahat. Terdapat pada kutipan hanya Nuraini dan Arifin yang selamat dari keluarga Kiai Matum. Mereka dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, pulih tanpa cacat, lalu kembali ke madrasah yang telah dibersihkan. Tidak ada lagi sisa darah tergenang sudah disikat santri yang tewas telah dikuburkan.
Kutipan tersebut menunjukkan kebutuhan fisiologi seperti istirahat pada tokoh Nuraini dan dapat dikatakan terpenuhi. Menggambarkan bahwa Nuraini yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setelah terjadi pemberontakan di kediamannya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Kebutuhan tempat tinggal terdapat pada kutipan, sejak bayi, Mbak Lasti tinggal di asrama sekolah sementara Muso suaminya masuk di usia 12. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah yang disediakan untuk guru di kompleks madrasah. Kutipan tersebut menunjukkan kebutuhan akan tempat tinggal tokoh Lasti telah terpenuhi dengan baik. Ia mendapatkan fasilitas tempat tinggal bersama suaminya setelah menikah, yang disediakan oleh pemilik madrasah. 2. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologi tokoh Lasti terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya, yaitu kebutuhan rasanya aman. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman terdapat pada kutipan, kamu masih sering berlatih taekwondo, masih Erik 2 kali seminggu kecuali jika keluar kota, tapi aku selalu mengganti jadwal yang hilang di minggu-minggu luang. Bagus, setidaknya kamu masih punya hobi aktif di luar kantor. Itu bermanfaat meluruhkan stres pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan rasa aman zaman terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaan yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencariannya tentang Sri Ningsi dan ahli warisan yang masih berakhir buntu. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, dan pasangan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan bertingkat pada tokoh novel tentang kamu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh Sri mampu memenuhi segala tingkat kebutuhannya yang terdapat pada teori Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki pada tokoh zaman juga mampu memenuhi segala tingkat kebutuhan yang terdapat pada teori Maslow. Pencapaian tersebut berwujud karena adanya potensi dan usaha serta pemenuhan kebutuhan dasar dari masing-masing tokoh sehingga tujuan dari tokoh-tokoh tersebut dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.